Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan memasuki materi tentang wawasan Nusantara. Pemahaman dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kemurahan rezeki, dan kemudahan segala urusan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik, kita mulai saja perkuliahan ini sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai sebuah pengantar, saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep ini berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Materi pertama yang akan kita kaji adalah pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berarti pandangan atau cara melihat. Dan Nusantara adalah kesatuan wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian, definisi resmi tentang wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Selanjutnya adalah landasan wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan ideal adalah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan historis, yaitu sejarah perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang terakhir, landasan geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Berikutnya adalah unsur wawasan Nusantara, yakni wadah, isi, dan tata laku. Dari aspek wadah, Indonesia memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah sebagai satu kesatuan. Dari aspek isi atau substansi, terdiri dari aspirasi, tujuan, dan cita-cita nasional. Kemudian, dari aspek tata laku, wawasan Nusantara memiliki unsur implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Kedua, tujuan ke dalam atau
internal, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, tujuan keluar, yaitu menjaga hubungan internasional yang harmonis. Adapun fungsi wawasan Nusantara adalah yang pertama, sebagai wawasan pembangunan, yakni menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, yakni menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai wawasan kebangsaan, yakni mengembangkan rasa nasionalisme. Dan yang keempat, sebagai wawasan kewilayahan, yakni menegaskan batas wilayah dan kedaulatan negara. Berikutnya adalah implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama dalam bidang politik, yakni menjaga sistem pemerintahan yang demokratis. Kedua, dalam bidang ekonomi, mewujudkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, bidang sosial budaya, menjaga keberagaman budaya dan adat istiadat. Dan yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan, yakni memperkuat sistem pertahanan negara. Kemudian, tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama adalah globalisasi dan pengaruh budaya asing. Yang keempat, ancaman separatisme dan konflik horizontal. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi dan sosial. Dan yang keempat, perubahan iklim serta bencana alam. Akhirnya, sebagai penutup, saya perlu menjelaskan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah wawasan Nusantara merupakan konsep penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai aspek kehidupan sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan nasional. Yang ketiga, sebagai warga negara, kita wajib memahami dan mengamalkan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari.